Dalam hal ini, Stephen dan Daniel itu memberikan daftar pertanyaan sekaligus menjadi indikator ya, apakah suatu sistem kepemimpinan itu otoriter atau tidak. Antara lain dia sebutkan di sini adalah tentang reject of or weak commitment to democratic rule of the game. Ya, jadi penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Kali ini kita akan membahas tentang amandemen konstitusi. Saya akan memberikan titel untuk kegiatan hari ini, yaitu mengenai berbahaya amandemen konstitusi di era rezim yang berkarakter otoritarianisme. Saudara sekalian, era reformasi telah berjalan selama 23 tahun sejak 1998. Kita tahu jutaan orang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dan juga Pancasila. Meskipun kita juga ketahui bahwa ada jutaan lagi yang belum sadar. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang, ya sebutlah warga negara begitu ya, itu ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Benarkah tujuan kemerdekaan 1945 itu sudah jauh diselewengkan orang ya, sehingga menjauh dari cita-cita proklamasi? Atau Anda pun akan bertanya, ya ibarat sebuah bahtera raksasa, republik ini sebenarnya sudah berlabuh di mana? Apakah semakin mendekat atau semakin menjauh dari apa yang kita harap dan juga kita cita-citakan? Sri Bintang Pamungkas bahkan menyatakan bahwa republik ini sudah berantakan, tidak karuan. Pengkhianatan dan penjajahan bahkan di antara anak bangsa sendiri terjadi di mana-mana. Apalagi sudah masuk pula penjajah yang dia sebut sebagai penjajah asing dan juga asing. Bahkan semua sila dari dasar negara ini pun sudah nyaris berantakan, apalagi cita-cita, nasib, dan hari depan bangsa juga sudah tidak jelas. Soal ekonomi, sosial, budaya, demokrasi yang semu dengan tirani, dan apakah ini yang kemudian melatar belakangi MPR mau mengajukan proposal amandemen terhadap hukum dasar kita. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa hukum dasar itu ada dua macam, yaitu hukum dasar yang tertulis dan ada hukum dasar yang tidak tertulis, atau kita bisa sebut sebagai konvensi. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis harus menjadi pedoman bagi siapapun lembaga negara dalam menjalankan pemerintah negara, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Siapapun tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap ketentuan hukum dasar itu hingga ada amandemen terhadapnya. Dan perlu kita ketahui bahwa konstitusi bukanlah peraturan yang sifatnya itu biasa, dalam arti hanya merupakan peraturan perundang-undangan biasa yang mudah untuk diubah dan dijalankan semau rezim yang berkuasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia jangan dikira tidak memuat dalil atau prinsip salus populi suprema lex esto yang selama ini banyak diteriakkan oleh para pejabat kita bahwa hukum tertinggi dari suatu bangsa itu adalah keselamatan rakyat itu sendiri. Nah, hal ini kita juga bisa buktikan, saudara sekalian, bahwa Undang-Undang Dasar 45 juga memuat prinsip itu, ya misalnya di alinea keempat,
yang berbunyi ya bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, frase ini juga memiliki makna yang sama dari dalil yang tadi saya sebutkan, yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Belum lagi di peraturan perundang-undangan saya kira juga ada, ya apakah itu undang-undang tentang HAM, kemudian undang-undang kesehatan dan seterusnya. Nah, dalam implementasinya, saudara sekalian, penerapan dalil salus populi, suprema lex esto itu dapat terjadi penyimpangan oleh rezim yang justru lebih mengutamakan kekuasaan dibandingkan dengan hukum. Nah, kemudian akhirnya ya dalil itu terkesan sebagai alasan pembenar saja dari semua tindakan dan juga kebijakan meskipun secara konstitusional itu tidak benar. Apalagi kebijakan dan tindakan rezim itu didasarkan atas penerapan, nah misalnya prinsip negara tidak boleh kalah. Nah, secara keliru tapi ya penerapannya itu. Oleh karenanya penerapan dalil keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi itu perlu dipertanyakan dan dikritisi agar tidak disalahgunakan oleh rezim yang cenderung berwatak otoriter konstitusional. Ingatan kita tentu tidak atau belum hilang ya soal beberapa rentetan peristiwa, misalnya kita lihat kita saksikan dari sisi sejarah ya penculikan dan penembakan terduga preman ya dengan istilah Petrus ya. Kemudian istilahnya itu adalah penembak misterius pada zaman Orde Baru. Lalu penculikan aktivis di masa Orde Baru dan ya sampai sekarang juga belum ditemukan titik terangnya hingga kini. Kemudian munculnya korban jiwa dalam aksi penyampaian aspirasi yang marak terjadi ya, hingga di era reformasi ini. Ada juga peristiwa pencabutan badan hukum dan pembubaran ormas yang saya nilai itu cenderung sewenang-wenang. Belum lagi persoalan meninggalnya sekitar 600 hingga 700 orang penyelenggara pemilihan umum ya pada waktu dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Ada juga kita saksikan unlawful killings ya, atau disebut dengan extrajudicial killings ya, atas 6 anggota Laskar FPI. Lalu penangkapan dan penahanan aktivis dan ulama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah yang patut diduga itu dilakukan secara diskriminatif dan sewenang-wenang. Puan dan Tuan, beberapa peristiwa hukum dan politik tersebut saya kira dapat menimbulkan keraguan terhadap ketepatan penerapan bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hukum yang tertinggi oleh pemerintah. Bahkan cenderung sebagai backup atas prinsip negara tidak boleh kalah. Nah, saya kira kalau sudah demikian ya tentu kita mau ngomong apa gitu ya. Konstitusi kita itu yang mestinya itu harus menganut asas-asas dalil salus populi suprema lex esto itu pun dapat dikangkangi oleh rezim yang cenderung otoriter. Dan ya lalu kita bisa bertanya, lalu apa gunanya konstitusi yang sudah kita jadikan pedoman tersebut? Saudara sekalian, menurut saya konstitusi tidak boleh dilanggar ya atas dalil salus populi suprema lex esto. Mengingat dalil itu justru telah dianut oleh konstitusi kita sendiri yang tadi sudah saya sebutkan. Saudara sekalian, mungkin saudara masih ingat persoalan How Democracies Die. Itu ada sebuah buku yang dikarang oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Mereka mengatakan bahwa tidak semua pemimpin terpilih yang kita saksikan itu memiliki track record represif dan otoriter. Nah, memang ada yang sejak awal itu tampak otoriter seperti Hitler dan juga Chavez. Tapi banyak juga yang awalnya itu berwajah polos, ya lugu begitu ya, pelan tapi pasti, lalu menjadi otoriter setelah memimpin dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Nah, dalam hal ini Stephen dan Daniel itu memberikan daftar pertanyaan sekaligus menjadi indikator ya, apakah
suatu sistem kepemimpinan itu otoriter atau tidak. Antara lain dia sebutkan di sini adalah tentang reject of or weak commitment to democratic rule of the game. Ya, jadi penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya salah satunya adalah apakah mereka suka mengubah-ubah undang-undang. Nah, ini termasuk juga undang-undang atau konstitusi. Nah, terkait dengan isu amandemen masa jabatan presiden 3 periode, maka parameter yang dipakai untuk membuktikan bahwa suatu rezim otoriter atau demokratis adalah apakah rezim itu suka mengubah undang-undang demi melanggengkan kekuasaannya atau tidak. Masa jabatan presiden di Indonesia itu mengalami perkembangan, saudara sekalian. Mulai yang pertama misalnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan pasal 7 ya disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian yang kedua terjadi penyimpangan praktek pada masa Orde Lama, yaitu adanya masa jabatan presiden seumur hidup dengan TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963. Yang ketiga ada perkembangan yang baru yaitu pelaksanaan kontekstual di Orba. Nah, kata yang tadi ya di pasal 7 dan sesudahnya dapat itu ditafsirkan tanpa batas hingga 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Lalu yang keempat, pembatasan 2 kali di masa reformasi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah wacana 3 kali periode. Atas dasar kegentingan apa selain kemauan untuk kembali mengutamakan pelanggengan kekuasaan. Sebagaimana beredar di media sosial, saudara sekalian, wacana jabatan 3 periode itu kembali menjadi hangat setelah ada Indobarometer ya, kemudian mengangkatnya itu di media sosial pada tahun lalu itu ya. Hal itu dikemukakan dalam sebuah diskusi menyikapi dinamika politik pasca perhelatan Pilkada 2020. Nah, tentu itu tidak bisa kita pungkiri bahwa berbagai ya pemberitaan muncul ya dalam media cetak maupun media elektronik termasuk juga di media sosial. Di sisi lain, saudara sekalian, konon kabarnya pihak istana itu tidak setuju wacana dengan bukti misalnya dari jubirnya Fajrul yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini bahwa ya pembatasannya itu cukup dengan 2 periode saja. Tapi di akhir-akhir ini kita juga menyaksikan perkembangan politik yang cukup baru, ya ditengarai Presiden Jokowi itu menyetujui adanya amandemen. Nah, tapi yang di amandemen apa? Ya tentu kita tidak bisa pastikan apakah tentang nanti masa jabatan presiden, ya apakah itu diperpanjang atau mungkin ada penundaan pemilihan umum dan seterusnya, atau yang santer sekarang ini adalah persoalan ingin menetapkan kembali adanya PPHN atau yang dulu kita sebut dengan garis-garis besar haluan negara. Nah, itu jadi masalah tersendiri dan saya sebenarnya untuk khusus yang mengenai PPHN atau yang dulu kita sebut dengan GBHN itu sependapat dengan Pak Hamdan Zulfa yang mengkritik ya, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang disuarakan oleh MPR. Nah, saya kira juga saya perlu tegaskan juga bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu harusnya dilakukan secara sistematis dan juga holistik. Jangan parsial. Karena kalau parsial dan itu disertai dengan sistem kekuasaan yang otoriter, itu saya kira justru nanti kita akan jatuh pada kubangan rezim tiran yang justru merusak yang biasa kita sebut dengan tiranokrasi. Nah, kalau persoalan PPHN itu saya kira apakah belum ada atau belum ditetapkan atau tidak ditetapkannya itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, saya kira tidak ada masalah. Karena kita sebenarnya sudah memiliki yang disebut dengan RPJP dan juga RPJM.
Nah, jadi persoalan kesemrawutan atau taruhlah sekarang terjadi multidimensional untuk krisis kita itu, saya kira bukan persoalan ada dan tidak adanya GBHN atau PPHN. Kita sudah punya RPJP dan RPJM, tapi nah kenapa jadi misalnya kita tetap terpuruk itu saya kira juga karena kita tidak konsisten atau politisi kita itu tidak konsisten terhadap apa yang sudah dicanangkan. Mestinya kan kita punya roadmap. Nah, karena roadmapnya tidak diikuti, makanya ya apalagi ditambah dengan situasi pandemi seperti ini, ya seolah-olah negeri ini dijalankan tanpa kendali, ya berjalan seperti autopilot. Sementara cuaca negeri itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi saudara sekalian, terkait dengan kembali ke persoalan usulan jabatan presiden 3 periode itu saya kira perlu kita waspadai karena patut diyakini bahwa mereka yang mengusulkan itu ingin berusaha untuk melakukan makar terhadap konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedua, upaya untuk mengembalikan lagi GBHN dengan istilah yang PPHN itu ya, saya kira bukan solusi yang terbaik. Yang terbaik adalah segera kita melakukan ya pada saatnya nanti pergantian presiden dan juga ganti pengurus negara sembari membenahi hukum yang hendak digunakan. Intinya amandemen bukan solusi jika otak pemimpin negeri ini juga tidak diamandemen atau dihijrahkan dari yang sekedar berotak politisi otoritarian menjadi otak negarawan sejati. Sehingga pola pikirnya itu tidak berorientasi pada aspek 5 tahunan saja, melainkan masa depan Indonesia. Jadi sungguh berbahaya melakukan amandemen konstitusi di masa rezim yang berkarakter otoritarianisme. Saya kira demikian pandangan saya terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. Tapi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.